Pertama saya ingin terangkan dulu bahwa seorang perempuan itu ketika dia haid, ada golongan dari perempuan, dia punya kebiasaan haid. Punya kebiasaan. Misalnya kebiasaan haidnya di awal bulan. Atau ada yang kebiasaan haidnya di tengah bulan. Ada yang kebiasaan haidnya tiap 30 hari. Ada yang tiap 35 hari. Ada yang tiap 25 hari. Ada yang kebiasaan haidnya kalau keluar haid cuma 5 hari. Ada yang kebiasaan haidnya keluar darah 7 hari. Itu semuanya disebut kebiasaan-kebiasaan. Ada kebiasaan yang juga ganda. Misalnya haidnya kadang 5, kadang 6, kadang 7. Karena memang seperti itu yang dia jalani selama beberapa tahun. Kadang 5, kadang 6, kadang 7. Iya. Yang menjadi ukuran di dalam kebiasaan ini melihat darah itu. Kalau darahnya berhenti, perempuan tahu tanda berhentinya. Tanda berhenti itu bukan sekedar berhenti saja, tapi ada tanda putih. Itu dikenal di kalangan perempuan. Kalau tanda putih itu sudah tampak, tanda putih yang disebut dengan qassatul bayda, ya, seperti serat putih, agak keruh seperti kapur. Nah, itu kalau kelihatan, maka itu dia sudah bersih. Ini kalau dia punya kebiasaan. Yang kedua, ada perempuan dia tidak punya kebiasaan menetap. Kadang dia haid tanggal tiap 25 hari, kadang dia 30 hari baru haid, kadang 35 hari baru haid. Kalau dia haid, kadang keluar 3 hari, kadang keluar 7 hari, nggak menentu. Iya. Maka kalau tidak ada kebiasaannya, itu dia metode yang kedua yang dipakai. Namanya metode tamyiz. Dia harus mampu membedakan mana darah haid dan mana yang bukan darah haid. Nah, ini fikih membedakan darah namanya. Ini diperlukan. Khususnya untuk saudari penanya. Karena disebutkan bahwa tidak memiliki kebiasaan. Maka harus dipahami bahwa darah yang keluar dari perempuan itu ada 4 jenis darah. Yang pertama ada namanya darah keperawanan. Ini nggak ada hukumnya, tidak ada pembahasan di situ. Itu darah suci. Yang kedua ada namanya darah haid. Yang ketiga ada namanya darah istihadah. Dan yang keempat, selain dari 3 ini, itu disebut jenis yang keempat, namanya darah rusak, damun fasid. Berarti yang perlu dibedakan di sini hanya 2. Darah haid dan darah istihadah. Baik, sekarang saya akan memberikan perbedaan. Apa perbedaan antara darah haid dan darah istihadah? Perbedaannya dari beberapa sudut. Yang pertama dari sudut baunya. Kalau darah haid itu baunya tidak bagus. Iya. Adapun darah istihadah, dia baunya seperti darah biasa. Seperti darah biasa. Itu dari sudut bau. Yang kedua dari sudut sebab keluarnya. Darah haid itu sebab keluarnya karena darah yang menggumpal di rahim pecah. Akhirnya dia keluar. Nah, itu sebab keluarnya. Kalau darah istihadah sebabnya itu ada urat yang pecah. Penyakit urat pecah. Akhirnya keluar darah. Jadi seperti kita luka keluar darah. Nah, itu darah istihadah. Kalau darah haid tidak, dia memang darah menggumpal di rahim, pecah, keluar. Ya, kemudian yang ketiga dari sudut warna. Kalau darah istihadah, dari darah haid itu warnanya hitam atau kehitam-hitaman. Kalau darah istihadah dia warnanya darah merah biasa. Terus yang keempat dari sudut ketebalannya. Kalau darah haid itu darahnya tebal. Adapun darah istihadah darahnya tipis. Kemudian perbedaan yang kelima dari sudut menggumpalnya setelah keluar. Kalau darah haid begitu dia keluar, ya, itu tidak menggumpal. Keluar darah tidak menggumpal. Beda dengan darah istihadah. Darah istihadah itu ketika dia keluar, dia menggumpal. Kenapa bisa menggumpal? Ya dilihat di sebab tadi. Kalau darah haid kan tadi dia menggumpal, pecah.
Begitu dia pecah keluar mengalir, dia tidak menggumpal lagi sebab tadinya dia menggumpal. Beda dengan darah istihadah, dia dari luka atau dari urat yang luka, pecah, turun. Nah, ketika darah itu berkumpul seperti darah biasa, kalau kita keluar darah, kita biarkan lama, dia akan menggumpal. Ya, itu 5 cara membedakan antara darah istihadah dan darah haid. Kalau bisa dibedakan seperti itu, ya, maka itulah solusi untuk pertanyaan tadi. Baik, pertanyaan yang kedua tadi, kalau misalnya suci di jam 8 pagi, apakah masih sholat subuh? Jawabannya tidak, sebab sudah keluar waktu. Kalau perempuan suci misalnya di waktu asar, maka dia sholat duhur dan asar di jamak. Kalau perempuan suci di waktu isya atau suci sebelum subuh, maka dia sholat maghrib dan isya dia jamak. Kalau dia suci sebelum matahari terbit, maka dia sholat subuh 2 rakaat. Nah, itu hitungannya apabila dia suci untuk kewajiban sholatnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.